Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sahibil kirami wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan tilawah kita. Pada malam hari ini kita sampai di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Ayat berapa, Pak? Ayat 46. Ayat yang ke-40. 45, 46. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت
مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا ربي زدنا علما نافعا warzuqna fahma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Sekali lagi kita memuji syukur kepada zatnya Allah. Zatnya Allah. Jadi Allah itu adalah zat yang awal, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Termasuk Allah adalah ghaibnya yang paling ghaib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengenal Allah. Jadi bagaimana kita mengenal zatnya Allah? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagian mufassir mengatakan illa liya'rifuni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, maksudnya mengenal Allah. Seorang yang menyembah Allah tanpa mengenalnya maka tidak akan sampai, ya hanya sebatas angan-angan. Sama saya pernah bikin ilustrasi kita ketika ada seorang, saya kalau beribadah di masjid saya merasa tenang. Kenapa? Karena saya melihat Allah. Bukan itu yang kita sembah.
Yang kita sembah adalah zat, yang salah satu nama zat itu adalah Allah. Jadi zatnya Allah yang kita sembah. Lah bagaimana Allah mengenalkan sehingga kita bersyukur tepat kepada zatnya Allah? Bagaimana Allah mengenalkan zatnya kepada hamba-hambanya untuk mengenalnya? Satu, kenalilah Allah dengan asma-asmanya yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Yang kedua, kenalilah Allah dengan sifat-sifatnya. Bagi yang biasa hafalan wujud kita mbako itu salah, itu sebagian daripada sifatnya. Atau kenalilah Allah dengan ayat-ayatnya. Satu, ayat yang bersifat qauli yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Yang kedua, mengenal Allah lewat ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Salah satu mengenal Allah yang sifatnya dengan ayat yang kauniyah adalah diri kita. Sehingga satu maqalah mengatakan man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia akan kenal Tuhannya. Dan yang kita ketahui, salah satu unsur yang luar biasa yang Allah tempelkan pada diri kita ini adalah satu zat yang dinamakan dengan nafs. Dan nafs inilah yang nanti akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Nah, apakah yang hanya kembali nafs? Ternyata enggak. Sehingga sering kalau kita dengar ada orang meninggal, biasanya kita ngucapin apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Sesungguhnya saya apa kami? Sesungguhnya kami. Loh kok kami? Padahal kita ya masing-masing ya. Sesungguhnya inna, sesungguhnya kami. Pakai mutakalim ma'al ghair. Oh enggak, ini atau innali atau inni lillahi wa inni ilaihi roji'un. Kenapa kalimat cukup pakai inna? Sesungguhnya kami. Oh berarti pada diri kita yang akan kembali kepada Allah di samping ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu ada yang akan kembali. Nafs kita kembali ke Allah, ruh kita kembali ke Allah, bahkan jasad kembalinya tetapi pada tempat yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu di muka bumi. Maka perlunya setiap orang yang ingin lebih mengenal Allah, maka lebihlah untuk mengenal dirinya. Di dalam semesta diri ada semesta alam yang kalau kita gali rahasia diri, karena di dalam unsur kita semua ada unsur ruhaniyah yang sifatnya adalah nur min nurillah yang dinamakan dengan nafs. Kita bersyukur kepada zatnya Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang apabila kita menghitung daripada nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan bisa menghitungnya. Tugas kita bukan menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi tugas kita adalah mensyukuri apa yang diberikan oleh zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat tering salam semoga senantiasa terlimpah curakan karibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Safinatun Najah. Supaya apa? Di dalam amalia syariat kita punya pegangan. Dan saya tidak ingin menggiring opini bapak-bapak, karena di dalam pemahaman fikih itu kita luas ya, kita luas. Cuman redaksi yang kita baca sekarang ini adalah redaksi ala mazhab Syafi'i yang merupakan mayoritas mazhab di Indonesia. Lain waktu kalau ini kitab selesai, kita kaji mazhabul arba'ah juga insya Allah oke, insya Allah yes. Tapi kita hatamkan dulu ini kitab supaya ya memahami syariat, memahami tata cara kaifiyah ibadah lahiriah kepada Allah,
sesuai dengan tuntunan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah, tentunya lewat pemahaman ulama-ulama yang ulama tersebut adalah memang termasuk warasatul anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah semoga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul fatihati. Saking ikhtiyatnya musonef sampai-sampai mengarang satu bab yang mana bab tersebut membahas tentang syarat fatihah. Syarat fatihah. Kita tidak membahas perdebatan apakah fatihah itu pakai bismillah atau kagak, bismillahnya samar atau kagak, karena semuanya ada dalil atau argumentasinya. Tapi dalam kitab ini diterangkan tentang syurutul fatihati, tentang syarat-syarat daripada fatihah. Masyaratun ada 10 ya. Ini sudah kita bahas kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasdidatul fatihati. Bab membahas tentang daripada tasdidnya fatihah. Arba'a syarata. Jadi tasdidnya fatihah itu ada 14. Kenapa tasdidnya fatihah ini perlu diterangkan? Karena ketika seseorang membaca fatihah, ada tasdid, ada harokat tasdid itu hilang, maknanya bisa berubah. Bismillahi adapun daripada tasdidnya lafal bismillah itu fauqal lami, ada di atas lam. Lam lafal Allah namanya lam jalalah. Nah, bismillah, Bapak-bapak sekalian, kalimat bismillah ini bisa dikaji dari segi lughat, dari segi gramatikal. Kenapa bismillah kok dibacanya bismillah enggak bismallah? Jelas bagi yang tahu tentang gramatikal Arab, ada huruf ba harfu jarin. Nah, ismi majrurun riba. Nah, karena di situ itu ada hamzah yang hilang itu. Hamzah yang hilang aslinya kan bismillah. Karena diwasolkan di sini, maka alifnya hilang jadi bismillah. Dan alif ini punya makna. Maknanya adalah Allah. Bismillahi, maka ada sebagian ulama memaknai bahwa bismillah itu dengan menyebut nama zatnya Allah ya. Karena yang kita sembah zatnya, bukan namanya. Yang kita sembah itu zatnya Allah, bukan namanya Allah, bukan sifatnya Allah. Bismillahi adapun tasdidnya lafal bismillah fauqal lami. Cuman di sini karena sebelum lam jalalah ini ada harokat kasroh, maka dibaca tipis. Bismillahi, baknya juga tipis, harokat mimnya juga tipis. Bismillahi, fauqal lami ada di atas lam jalalah. Ar-Rahman fauqar ra'i, Ar-Rahman, Ar-Rahman fauqar ra, Ar-Rahim fauqar ra, Alhamdulillah fauqal lamil jalalati, Alhamdulillah. Rabbil alamina fauqal ba, di atas ba. Rabbil, jangan robil, jangan robil ya. Rabbil, Rabb ya, nasdidnya harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fauqal ba'i, Ar-Rahman fauqar ra, di atas ra, Ar-Rahim fauqar ra, Maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin, adapun tasdidnya Maliki yaumiddin itu fauqal ya. Fauqad dali, di atas dal. Iyyaka na'budu fauqal ya'i. Nah, iyyaka ini Pak, hati-hati kalau baca iyyaka. Di dalam syarah kitab ini diterangkan jangan membaca iyyaka dengan tanpa menasdid. Namanya iyyaka dibaca iyyaka. Iyyaka. Karena maknanya nanti beda. Kalau iyyaka hanya kepada engkau, hanya kepadamu, tapi kalau iyyaka itu artinya adalah du'us syams. Du'us syams itu kayak pancaran ya, matahari ya. Pancaran matahari artinya beda. Iyyaka dengan iyyaka artinya beda. Iyyaka na'budu wa nah, tasdid itu penting. Nah, faqal ya'i wa iyyaka nasta'in, faqal ya'i sama
ihdinas siratal mustaqim, faqsad ihdinas siratal mustaqim, faqsad siratal ladzina an'am, siratal ladzi faqal lami, siratal ladzi. Ini diingetin nama musannif, faqal lami an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqaddad. Jadi kalau walad juga diusahakan tasdid, waladdallin, jangan waladallin, tasdidnya harus jelas. Faqaddad di atas dot, wa faqal lam dan di atas lam. Musannif mengingatkan kepada kita tentang tasdidnya daripada Fatihah. Karena dengan merubah harokat tasdid pada bacaan Fatihah akan bisa merubah makna. Seperti kemarin kita bahas tentang syarat-syarat Fatihah. Baca Fatihah kok di sela-sela dengan bacaan yang lain. Membaca Fatihah kok dibikin di sela-sela atau diubah-ubah, maka itu akan merubah. Tapi kalau baca Fatihah ada panjang pendeknya beda. Contoh, kita sekarang dengar satu qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir, enggak, biasanya enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma-nya enggak panjang. Enggak pakai bismillah, ma-nya enggak panjang. Itu biasanya madzhab apa, Pak? Maliki. Dan itu boleh. Itu sering dipraktekin sama imam yang dari Maroko itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan itu mazhab Malik itu sebagian kalau sholat itu juga, mohon maaf, takbirnya begini. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak begini. Sebagian besar begini, Allahu Akbar. Jadi jangan kaget. Nah, baca Fatihahnya biasanya membaca ma-nya itu nggak dibaca panjang. Jadi nanti jangan terus wah itu salah bacaan Fatihahnya. Enggak, itu qiraah yang mereka pakai beda. Jadi kalau kita gampang menyalahkan mungkin karena keterbatasan ilmu kita, maka jangan ada iktibar yang bisa kita ambil. Jangan mudah menyalahkan ya pemahaman orang lain sebelum kita tahu ilmunya itu apa. Ternyata ada argumentasinya, ada, dan itu sahih. Faslun yusannu raf'ul yadaini, disunnahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a, ya, di dalam di dalam 4 tempat, ya, kita disunahkan mengangkat tangan pada 4 posisi, 4 tempat. Yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Mau niat ketika dalam hati usul atau niat saya sholat fardu maghrib makmuman, Allah dalam hati, Allahu akbar, boleh. Mau niatnya sebelum, niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat baru Allahu akbar, boleh. Maliki itu. Kalau Allahu akbar sama dengan niat nginda awali juz'in, nginda madhab Syafi'i, boleh, silakan. Yang penting sunnah mengangkat tangan yang pertama adalah nginda takbiratil ihram. Mengangkat tangannya sunnah, mengucapkan takbirnya itu wajib. Jadi jangan sampai tangannya diangkat, mulutnya diem, nggak sah. Takbiratul ihram itu wajib. Takbiratul ihram itu wajib, mengangkat tangannya itu sunnah. Jangan dibatin, kok nggak diucapin. Minimal diucapin, dengar diri sendiri. Nah kalau umpamanya langsung Allahu akbar, sah-sah saja. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a inda takbiratul ihram wa inda ruku. Dan ketika mau ruku, ya, ketika ruku umpamanya fi amadim mumaddadah, ketika mau ruku angkat tangannya Allahu akbar. Nah,
ngindar ruku. Wa indal i'tidal sami Allahu liman hamidah. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Yang keempat adalah ketika berdiri dari tahiyat awal. Yang repot ini ada orang saking rajinnya setiap dari bangkit dari rokaat itu tangannya diangkat terus. Rokaat pertama bangun, Allahu Akbar. Tasyahud awal bangun, Allahu Akbar. Rokaat ketiga bangun, Allahu Akbar. Ini berarti orang nggak paham. Itu tidak sunnah, malah jadi makruh karena banyak-banyakin. Dan kalau sudah tahu itu makruh diada-adain, wah repot, bisa nanti pada derajat haram karena mengada-ada, ada bid'ah di situ. Jadi sunnahnya mengangkat tangan hanya dalam 4 hal. Pertama adalah inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku, mau ruku. Yang ketiga adalah ketika i'tidal, ya ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat adalah al-qiyam wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika bangun daripada tahiyat yang awal. Ingat-ingatin lupa. Kalau ada yang melewati itu berarti ya kalau mungkin beda mazhab atau memang ilmunya tidak tahu. Sama seperti begini. Kadang ada suudon karena nggak tahu. Ada orang habis taklim subuh ya. Jam sudah menunjukkan jam 6. Lewat 10 menit atau 5 menit. Sedangkan apa namanya? Ya sedangkan kita ini terus ada orang bangun langsung sholat. Wah itu kok ada sholat habis subuh. Wah jangan-jangan sholat apa ini? Kalau tahu, oh sholat isyraq. Atau ada orang habis sholat subuh sholat. Jangan dulu suudon, ditanya boleh. Bapak habis subuh sholat apa? Sholat ba'diyah apa? Enggak, saya itu sholat qadha. Karena umpamanya ada cerita, na'udzubillah, saya dulu pernah murtad. Saya dulu muslim, murtad 2 tahun, kemudian saya masuk Islam lagi. Maka 2 tahun itu kan harus diulang sholatnya. Dan dia mengulang sholat itu. Jadi supaya tidak timbul suudzon, maka tabayun perlu dikedepankan. Sholat apa Pak? Saya sholat qadha, 2 tahun meninggalkan sholat subuh, dan itu disengaja karena saya murtad. Jadi kita tidak timbul suudzon. Faslun syurutus sujud. Adapun syarat-syarat daripada sujud sab'atun ya. Syarat daripada sujud itu ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, orang sujud itu di atas daripada 7 anggota. 5 ruwiya an ibni Abbasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Yaitu jidat, kedua tangan, ya, udah 3. Terus apa namanya? Lutut, kedua lutut, 5, 6 ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Terus daripada pucuk ya, ujung jari-jari 2 telapak kaki, berarti 7. Wa an la akuffa as-siyab wa sya'ru, dan aku dilarang ya, ini jadi dalil nih, dilarang sujud ya, ditahan sujud itu dengan apa namanya pakaian dan rambut. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang sujud itu kemudian jidatnya ketutupan rambut, yang rambut tersebut menghalangi kulit tahammul di tempat sujud, maka sujudnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau bapak-bapak enggak saya tetap sah, saya ikut mazhab Hanafi atau saya ikut mazhab Maliki, monggo. Itu ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu
yang nggak dalilnya ya nyalahin. Kalau tahu ilmunya itu boleh, tapi karena sekali lagi redaksi yang kita kaji ini adalah kitab mazhab Syafi'i, itu tidak boleh. Jadi sekali lagi, wa ayyasjuda ala sab'ati adha'in, itu tadi hadis rawahul Bukhari wa Muslim yang saya bacakan di syarahnya. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, dan hendaklah bahwasanya orang yang sujud itu keningnya atau jidatnya ini maksyufatan, dibuka. Kalau umpamanya ada orang sujud ininya ketutupan begini gimana? Atau kita lihat di Arab umpamanya ada orang sholat biasanya pakai apa Pak? Pakai sorban, ininya sampai nutupi ke ininya. Nah, itu bagaimana? Ya boleh. Berarti dia bukan mazhab Syafi'i. Boleh saja, silakan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kan kalau melakukan gerakan lebih dari 3 kali Allahu Akbar, garuk-garuk ada kan batal. Kalau di Arab bukan Syafi'i, nggak masalah kalau memang tahu ilmunya. Yang repot kalau nggak tahu ilmunya, begitu aja. Yang repot itu di Arab nggak ini, itu berarti bukan dasar ilmu, tapi itu dasarnya adalah taklid buta. Tapi kalau orang yang tahu dasar ilmunya, berarti dia bukan taklid, tapi dia muttabi, ittiba. Dia ittiba, mengikuti ulama. Lebih baik lagi adalah tahu tentang argumentasina. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, andai kan tidak dibuka pun nggak apa-apa, tapi seyogyanya bapak-bapak kita contoh para imam ya, para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita mencontohkan satu hal yang baik. Apalagi kalau posisi kita, mohon maaf, posisi kita menjadi imam. Contoh, kita datang di satu tempat, mamanya kayak ustadz-ustadz di Bekasi ini ada pengalaman. Ketika taraweh itu ada yang masjidnya 23, ada yang 8-2-2-2, ada yang 8-4-4, tutupnya langsung 3. Itu ada, dan masing-masing punya argumentasi. Lah bagaimanakah ya, sikap kita ketika berada di tengah komunitas yang warganya pemahamannya begitu? Ikuti, jangan nyeleneh. Yang diajarkan oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain, tasamuh mereka kedepankan ya. Toleransi mereka kedepankan. Oh, saya datang di satu tempat umpamanya di daerah Mesir yang biasa pakai kunut. Lah datang di Arab umpamanya yang nggak biasa kunut, jangan kunut. Jadi tasamuh itu Masya Allah luar biasa. Masing-masing merupakan daripada ijtihad mereka ketika mereka memahami daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menyalahkan, wah ini yang nggak kunut nggak bener nih, ini yang kunut nggak bener nih. Wah sama-sama punya argumentasi. Yang repot itu kalau yang begitu. Ilmu agama sekali lagi luas. Wa tahammulu bi ra'sihi, menekan daripada kepalanya. Jadi kalau orang sujud kepalanya jangan ngambang, ditekan itu jidat. Nah, dalam keterangan yang lain bahwasanya sambil menekankan hidung, sehingga ada yang mengatakan oh berarti anggota sujud itu ada 8 dong karena hidung masuk. Tidak, menekan hidung itu sunnah. Yang ini adalah posisi wa ta'ammulu bi ra'sihi, terutama adalah jidat apa kening ini. Wa adamul huwi li ghairihi, dan tidak adanya turun selain daripada sujud. Dan orang itu tidak ada, orang sholat itu tidak diperbolehkan ya, turun akhirnya ke lantai, kepalanya ini ke lantai, kecuali dikarenakan sujud. Dan sujud itu kita pahami, sujud yang wajib dan sujud yang sunnah. Sujud yang wajib jelas, sujud yang merupakan rukun daripada rukunnya sholat. Sujud yang sunnah, yang kadang-kadang dulu sering kita amalkan Pak, sujud apa biasanya? Sujud tilawah. Sebenarnya sujud kan kalau baca surat Al-Alaq ya, wasjud waqtarib. Tapi sekarang jarang sujud kita kayaknya, udah buru-buru. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Jadi yang selanjutnya itu adalah seseorang tidak sujud di atas sesuatu yang apabila orang itu bergerak itu benda bergerak. Contoh saya pakai
ini pakai sorban gini. Nah terus saya mau sujud, sujudnya di sorban saya. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi mazhab di luar Syafi'i boleh. Dan keterangannya ada dalam hadis. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu para sahabat itu ketika sholat itu lantainya panas. Ya. Kemudian ketika sujud karena darurat itu diinikan buat sujud itu boleh. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Dan beliau pun punya argumentasi nakli dan juga punya argumentasi aklinya yang wajib kita hormati ijtihadnya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Nah, yang ihtiyat ya sujud jangan pakai sorban yang digantungin, pakai sajadah, sujud ya pakai sajadah, jangan pakai sorban. Wartifa'u. Nah, ini posisi sujud wartifa'u asafilihi dan mengangkatnya. Dan mengangkat daripada maaf ya apa nih bokong apa ya, bokong ini kalau sujud diangkat, jangan sujud itu ngelemer begini, sujud itu ngelemer bokongnya malah nempel sama tumit ya, wah repot tuh sujud begitu tuh, apalagi sujudnya kayak udang melengkung mau digoreng gitu kan ya, yang hati-hati agak nyelonjor ke belakang, hati-hati. Jadi niat posisi badan itu diluruskan ke belakang itu adalah supaya supaya irtifa asafilihi, supaya terangkat itu kedua bokong, itu bokong keangkat. Dalam arti keangkatnya bokong ini adalah ngala anga liyahi, supaya lebih tinggi posisi bokong itu daripada kedua pundak. Jadi kalau ada orang sujud ya, posisi bokongnya itu sama dengan pundaknya, berarti sujudnya nggak bener, secara otomatis sholatnya tidak sah. Umpamanya kayak sujudnya anak kecil begini ngelemer, apalagi orang nggak tahu ilmu sujudnya pakai begini. Ada kan kita lihat orang sujudnya pakai ini, waduh orang sujud kok pakai begini, sujud pakai ini bukan pakai ini. Nah, ini harus di ilmu yang alaihi lebih tinggi posisi ya apa namanya pantatnya itu lebih tinggi daripada kedua pundaknya. Wa tumakninatun, dan sujud juga syaratnya harus tumakninah. Tumakninah itu artinya minimal posisi diamnya semua anggota sujud itu adalah biqadri subhanallah. Maka saya nggak bayangin kalau ada sholat taraweh 20 rakaat 5 menit itu kayak apa sujudnya. Nah itu nggak ada tumakninah itu. Tidak ada tumakninah. Khatimatun a'dha'us sujudi, adapun daripada anggota-anggota sujud sab'atun ada 7. Al-jabhatu, jidat kening, wa butunul ka'baini, dalamnya daripada telapak tangan. Jadi sujud nggak boleh dibalik begini Pak, sujudnya nggak boleh, harus pakai ini. Wa rukbatani, ya, 2 lutut, wa butunul asabi'ir rijlaini, dan dalam daripada jari-jari kedua kaki. Itu sedikit pembahasan yang kita bahas mengenai daripada tasdidatul Fatihah, kemudian daripada a'dha'us sujud, yang ini mengajarkan kepada kita ambil iktibar benar semua gerakan-gerakan yang diajarkan, gerakan-gerakan secara syar'i yang diajarkan dalam ibadah kita adalah menuntun agar ibadah kita itu bisa sampai kepada taraf khusyuk. Karena di situ ada unsur yang ditekankan, di situ adalah tumakninah. Ingat Bapak-bapak sekalian, sesungguhnya Allah tidak melihat daripada rupa kita, ya, tidak melihat daripada jasad kita. Artinya bukan yang dilihat hanya rupa dan jasad, tetapi kembali mengingatkan walakin yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hati-hati kita semua. Jangan ketika kita beribadah hanya terpaut masalah lahir. Masalah lahir harus diimbangi dengan batin. Contoh, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, kurban. Orang ada bangga saya, kurban saya bagus, motong sapi,
motong gede, dia terpaut hanya lahir. Padahal dari sisi itu yang diambil oleh Allah bukan hanya pandangan lahir baiknya dohiriyah itu. Sama seperti orang sholat ya. Sama seperti orang sholat atau ibadah yang lain. Sholat ataupun ibadah yang lain, diterimanya ibadah oleh Allah ada beberapa hal yang menjadikannya diterima. Satu, ibadah didasarkan dengan niat yang baik, ikhlas. Yang kedua, ibadah berdasarkan ilmu lahir, ilmu batin. Karena kadang-kadang kita ini, sayalah, kalau bapak-bapak mungkin enggak, kadang-kadang terjebak dengan fisik. Nggak kayak saya sholatnya ini, nggak kayak saya ibadahnya nih, nggak kayak saya gerakan sampai ketika mohon maaf, ketika sampai dalam ibadah itu malah ditimbulkan satu perdebatan dalam diri kita, malah menyalahkan. Contoh, Allahu Akbar, wah nggak kayak gerakan saya. Ngelirik yang sebelah, wah itu gerakannya salah, nggak benar. Jadi tidak bisa hudur ya, tidak bisa hudu, tidak bisa khusyuk. Jadi ininya kemana-mana. Padahal kata Nabi, as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau kita kepengen mi'raj, kita kepengen berdialog dengan Allah, coba lewat salat. Dengan apa? Satu, konsentrasi, artinya konsentrasinya itu khusyuk, hudur, ya, hudu di dalamnya. Kemudian di situ kalau bisa memahami arti-arti dari setiap bacaan yang kita baca. Udah didaulat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah jelas, doktrinnya sudah jelas, permohonannya sudah jelas. Nah, tetapi ketika kita tidak bisa mensinkronkan ya, tidak bisa mensinkronkan antara gerakan lahir dipaes-paes yang baik-baik, tapi gerakan batinnya tidak. Gerakan batinnya masih kemana-mana, masih ada ujub, masih ada riya, sum'ah. Maka yang terjadi, ya ini mungkin sholat yang dikatakan sebagai sholat yang tidak termasuk dalam kategori sholat tanha nganil fasya iwal mungkar. Orang-orang yang membekas ininya, takhsha inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, ini luar biasa. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya akan diberikan irsyad, petunjuk oleh Allah, semakin paham ya tentang hakikat daripada ibadah yang dia laksanakan kepada Allah. Dia pahami as-sholat lughatan itu apa sih? As-sholat lughatan ad-du'a. Sholat itu secara arti bahasa adalah doa. Karena sholat itu berisi doa-doa. Sholat itu berisi doa-doa. Secara syara'an itu apa? Ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semakin dia ingin mendalami, tapi kenapa Rasulullah kok sampai katakan as-sholatu qa'imaduddin? Kenapa Rasulullah sampai katakan bahwasanya sholat itu tiang agama? Memang kalau orang nggak sholat itu kenapa? Apa pentingnya? Kenapa sampai dikatakan para peruntuh agama ya? Para peruntuh agama itu adalah mereka yang meninggalkan sholat. Bahkan dalam kitab ini dikatakan wa minal kabairil kabair, dan sebagian dari lebih ya, besar-besarnya dosa besar ya. Dan sebagian dari lebih besar-besarnya dosa besar itu adalah tarkus sholah bi amdin, meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka kalau ada begini Pak, ada satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim dengan sanad yang soleh, dengan sanad yang soheh, ketika Rasulullah katakan kepada kaum muhajirin, ada 5 hal yang aku berlindung kepada Allah dan semoga kalian tidak mengalaminya. Apa? Tidaklah merajalela terang-terangan perzinahan itu ada, terkecuali Allah akan turunkan taun.
wabah penyakit yang merajalela. Ini sanadnya sahih. Dan penyakit-penyakit yang tidak ada pada masa-masa daripada masa orang-orang sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Oh, dari sini berarti dalam salah satu perspektif hadis mengatakan salah satu penyebab Allah turunkan taun, wabah penyakit merajalela, penyakit-penyakit yang aneh obatnya, yang susah obatnya, itu karena perzinahan sudah terang-terangan. Tapi bisa dikaitkan kepada diri kita masing-masing. Orang-orang yang mungkin tidak pernah berzina. Saya nggak pernah berzina. Zina itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Tapi ternyata ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Apa? Syirik. Kemudian apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosa besar sekali itu. Bahkan pembeda antara kafir dan muslim, kafir dan mukmin itu adalah terletak pada sholatnya. Moga-moga yang kita pelajari daripada kaifiah syariat lahiriah tentang masalah sholat juga kita bisa seimbangi dengan pemahaman-pemahaman yang bersifat hakiki daripada maknawi daripada sholat itu sendiri, sehingga kena pada diri kita semakin menjadi abdi-abdi, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya sholat semata-mata secara lisan, bukan hanya sholat semata-mata dengan dohir, tetapi batin kita juga senantiasa bisa sholat. Walis sholati daimun, orang-orang yang sholatnya adalah langgeng. Sebelum ditutup ada pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Jarak antara saf dengan imam itu sebenarnya berapa hasta atau berapa langkah? Karena ada masjid yang jaraknya lebih jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, tinggi dari posisi imam dengan makmum. Jadi juga saya lihat di masjid berbadannya sudah tinggi banget kan itu. Bahkan ada yang di setengah meter itu gimana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu kembali kepada tartibnya daripada shaf itu sendiri. Shaf itu kan tidak ada pengaturan secara khusus, pengaturan berapa meter antara imam dengan makmum. Tetapi bagaimanakah ada jarak-jarak? Karena kalau dilebih-lebihkan antara makmum dan imam itu juga nanti jadi repot. Terutama kayak kasus kemarin, Pak Haji, yang saya mohon maaf itu ketika ngimami rakaat kedua saya mundur, Pak. Saya bukan kentut itu kemarin, Pak. Tapi pas saya dapat 2 rakaat, saya ingat, Masya Allah, tadi waktu mau ke masjid saya sentuhan sama istri. Dan karena saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, saya ingat, Masya Allah, saya tadi sentuhan sama istri. Jadi saya minta Pak Haji untuk ini. Jadi sepaham saya tidak ada istilahnya jarak pengaturan secara khusus, akan tetapi bagaimana dikira-kira ketika posisi imam dan makmum itu tidak berbentrokan, kemudian juga pada posisi ketika apalagi imam uzur kemudian makmum bisa menjadi pengganti daripada imam. Untuk masalah imam tingginya kayak kita bikin ini begini ya, apakah harus begini? Enggak juga. Bahkan mungkin kalau kita mengikuti masjidnya, ya, Masjid Nabawi itu kan nggak ada ya, ada yang di atas ya. Jadi tidak, artinya aturannya tidak baku lah. Aturannya tidak baku. Harus lebih tinggi, harus enggak. Karena realnya ini kemaslahatan saja supaya apa ya? Supaya imamnya itu ya kelihatan ya, lebih simpel. Tapi mungkin nanti secara aturan daripada naklinya, insya Allah jadi PR saya untuk kedepannya, Pak Haji. Saya cari insya Allah itu argumentasinya. Terima kasih Bapak-Bapak. Ada yang lain? Silakan, Pak. Apa itu? Yang namanya imam harus di depan. Iya. Di Arab itu imamnya bukan di paling depan karena waktu itu bunder. Panas.
Bunder. Berarti itu kembali kepada aturan softnya Pak. Yang namanya imam tetap harus paling depan. Meskipun dalam posisi kelihatannya makmumnya itu di depan, tapi mungkin aturan softnya adalah mereka tidak bikin secara lurus, tapi mungkin melingkar. Tapi yang jelas posisi imam ya harus paling depan. Iya. Iya. Imam apa makmumnya malah lebih dekat dengan Ka'bahnya? Oh, Allah. Oke. Terima kasih. Saya belum bisa menjawab itu. Karena saya belum pernah ke sana, Pak. Tapi nanti jadi PR saya. Terima kasih. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Terima kasih atas masukannya, atas informasinya. Moga-moga semakin menjadi motivasi kita untuk semakin memahami daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.